mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Tiga. Assalamualaikum Bu Hartin. Waalaikumsalam. Pelan-pelan nak. Iya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Indar. Gimana Bu Hartin? Apakah Bu Hartin sudah siap melakukan proses coaching sebentar? Siap, semangat Oh, insya Allah. Masya semangat. Rubrik penilaian, apakah Bu Hartin sudah tahu? Oh ya, saya sudah tahu Ibu Indar. Jadi untuk rubrik penilaian saya sudah siapkan dan nantinya di situ saya akan melihat 3 kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching tersebut, yakni kompetensi presence, kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, manakah yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi pada saat proses coaching sebentar? Oh iya, saya akan fokus mungkin pada mengajukan pertanyaan berbobot. Terus apa indikator ketercapaian tujuan Bu Hartin? Indikator ketercapaian tujuan ketika proses coaching berjalan dengan lancar, maksimal, dan keduanya bisa saling menggali potensi masing-masing dan 3 kompetensi tersebut terlihat dalam proses coaching tersebut. Selamat Bu Hartin, saya tunggu Iya, prosesnya. terima kasih. Oke. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Waalaikumsalam. Kaget aku. Aduh Bu Hartin, kita baru baca kak WA saya. Udah Iya, baca? saya baru baca tadi terus tiba-tiba orangnya sudah ngomong di depan Ini saya. bersabar saya sudah Bu Hartin. Saya kaget. Iya, ada apa? Ini Bu, saya ingin sekali bantuan Ibu. Bisakah Ibu coaching saya? Oh iya, dengan sangat maksimal saya akan berusaha mendengarkan Ibu. Iya Bu, saya sedikit ada kendala ini Bu. Aduh, kendalanya. Jadi Bu, kendala saya ini, saya berharap siswa-siswa saya ini bisa lebih mandiri Bu. Oh, jadi Ibu Wulan ingin meningkatkan kemandirian siswa Ibu ya? Iya. Oh, sangat bagus sekali. Nah, sekarang Ibu Wulan, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan yang kita lakukan ini? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin meningkatkan kompetensi anak didik saya terkait dengan kemandiriannya. Kan ini anak TK-nya sudah usia mau 6 tahun ya, 5-6 tahun di usia B ini Bu. Oh, begitu ya. Lantas untuk meningkatkan kompetensi kemandirian anak, menurut Ibu Wulan sejauh ini kesempatan apa yang Ibu Wulan miliki? Nah, jadi Bu, kalau untuk kesempatan saya sudah melakukan beberapa strategi ya. Strateginya yaitu dengan cara memberikan kegiatan yang memang dapat melihat bagaimana anak-anak ini terlihat kemandiriannya. Seperti apa itu, Bu? Salah satunya di aspek sosial emosional, yaitu ketika si anak datang, anak dapat membuka sepatunya sendiri, dapat meletakkan sepatunya di tempatnya, lalu dia di rak sepatunya, lalu dia dapat masuk ke dalam kelas membawa 2 buku yang memang setiap harinya harus dibawa. Oke, menarik sekali ya. Jadi sudah terlihat kompetensi kemandiriannya itu ya. Lantas menurut Ibu Wulan sejauh ini, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di skala keberapa untuk ketercapaian tujuan Ibu? Sebenarnya kalau untuk skala sudah berada di skala 7 Bu. Skala 7 ya? Iya. Oke, tetap optimis untuk mendapat skala 10 ya? Insya Allah. Oke, nah untuk mendapat skala 10 itu tadi Ibu Wulan, kira-kira kekuatan apa yang Ibu Wulan miliki? Kalau terkait itu Bu, saya sudah melakukan salah satunya yaitu pembiasaan ya. Jadi si anak ini di awal kami sudah membuatkan namanya anak TK ya Bu. Mereka itu kan belajar sambil melihat contoh ya. Jadi istilahnya teladan itu menjadikan mereka lebih bisa melakukan. Nah, itu sudah saya lakukan dengan cara si anak ini melihat bagaimana kami mengambil sepatu, membuka sepatu, lalu meletakkan. Kemudian saya minta juga anak yang mungkin lebih berani untuk melakukan hal sama, sehingga temannya melihat, oh ada contohnya dengan teman sebayanya, seperti itu Bu. Jadi dia kemudian melakukannya. Jadi intinya telah diberikan keteladanan atau contoh langsung ya, karena memang pada dasarnya anak kan itu imitate ya, suka mengikuti apa yang mereka lihat. Nah, menurut Bu Wulan nih, peluang apa yang Ibu Wulan miliki untuk ketercapaian tujuan Ibu Wulan? Jadi kalau saya lihat peluang saya ini Bu bisa tercapai seandainya saya bisa
benar-benar mengajak anak terbiasa melakukan hal tersebut. Karena kalau dia tidak terbiasa, maka kemandirian itu tidak terlihat. Apalagi kalau saya sedikit-sedikit atau orang tua yang berada di situ, Bu. Saya lihat nih orang tua masih ada kata-kata ini arahan. Nah, ini kan sedikit mengganggu ya, Iya, mengganggu betul. si anak untuk bisa menjadi mandiri. Betul sekali ya. Yang tadinya dia memang butuh waktu untuk melakukan, tapi karena orang tua ini mau cepat, cepat nak, taruh buka sepatumu nak, nanti bukunya ambil di dalam tas nak, masukkan di dalam. Nah itu cukup mengganggu ya Bu ya, jadi kemandirian yang ingin saya capai tadi jadinya terkendala. Nah, gitu ya. Itu Bu juga merupakan gangguan kayaknya Bu ya. Jadi Iya. hambatan atau gangguan selain itu apa lagi Bu? Kalau selain dari orang tua, saya lihat ini mungkin si anak ini tidak terbiasa juga di rumah. Nah, karena di rumah ada pembantunya, ya, atau orang tua yang ingin buru-buru, sehingga dia dengan terbiasanya anak tidak melakukannya di rumah, hanya di sekolah saja, dia tidak terbangun kemandiriannya. Iya, Bu Wulan tadi Ibu menyebutkan ada 2 hambatan atau gangguan yang kira-kira akan mengganggu dalam ketercapaian tujuan Ibu, yakni yang pertama adanya intervensi ya dari orang tua, kemudian anak-anak itu biasanya tidak terbiasa karena adanya pembantu di rumah. Kira-kira untuk solusinya seperti apa menurut Ibu Wulan? Nah, ini kalau terkait solusi, saya kok jadi ini ya, jadi dapat bayangan ya bahwa kayaknya saya perlu lagi nih bertemu atau membuat pertemuan dengan orang tua. Betul sekali. Kalau bisa saya, karena ini ada beberapa anak ya, Iya. mungkin saya di WhatsApp grup akan saya infokan agar kami bisa adakan pertemuan, baru kita akan bahas terkait dengan masalah kemandirian ini. Oh, artinya supaya orang tua tidak intervensi ya, Iya. jangan terlalu sering datang terus mengintip anaknya Iya, kayak betul. gitu. Nah, berbicara mengenai rencana aksi Ibu ini, apa yang akan Ibu lakukan rencana Ibu? Nah, rencana saya pastinya karena terkait tadi orang tua ya, berarti saya akan segera membuat WhatsApp grup ya, membuat info, terus saya sampaikan di WhatsApp ya, WA grup itu, agar orang tua tadi ini bisa bertemu dengan saya dan kita sampaikan apa kendalanya untuk kemandirian anaknya, lalu saya butuhkan solusi dari orang tua juga. Selain itu apa lagi Bu Wulan rencananya Bu? Selain itu rencana saya mungkin ini ya, saya akan membuatkan model minta tolong orang tua memvideokan anak di rumahnya, Oh, iya. apa yang dia lakukan terkait dengan melepas dan memakai sepatu ini. Wah, sangat menarik sekali itu idenya Bu Wulan. Nah, menurut Bu Wulan adakah yang prioritas dari rencana Ibu tadi itu, yang paling prioritas mana? Tentunya yang prioritas ya pertemuan orang tua, karena inilah cikal bakal proses yang berikutnya akan saya lakukan. Iya, prioritas yang pertama adalah menggelar pertemuan dengan orang tua. Iya. Kira-kira bagaimana strateginya? Strateginya saya nanti akan buat SMS tadi Bu. Iya. Nah, kemudian saya kirim, lalu langsung bikin pertemuannya. Lantas bagaimana dengan jangka waktunya? Jangka waktunya rencananya karena saya sudah terbuka pikiran saya ini Bu, Masya kayaknya Allah. harus langsung saya ini kan. Jadi langsung action ya? Langsung action aja ini. Mudah-mudahan. Habis ini saya langsung action nih, supaya nggak lupa lagi nih. Iya. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan bahwa apa yang telah Ibu rencanakan ini berhasil atau sesuai dengan tujuan Ibu? Nah, kalau dari sudah melakukan pertemuan, kemudian saya meminta orang tua membuatkan video atau foto saat anaknya sudah mandiri bisa melakukannya di rumah, Iya. maka menurut saya harus melihat lagi ketika dia seminggu ini di sekolah. Oh, keren sekali ya. Iya. Nah, Bu Wulan nih berbicara mengenai tanggung jawab, bagaimana komitmen Ibu untuk ketercapaian tujuan Ibu tadi? Nah, insya Allah komitmen saya akan melakukan itu mulai dari hari ini sampai seminggu ke depan. Saya mau melihat progresnya sampai di mana. Oke, jadi setelah pertemuan dengan orang tua, Ibu akan melihat progresnya ya, Iya. apakah berhasil, Iya. melihat dari pertemuan tersebut mereka bisa membantu anaknya untuk bisa meningkatkan kompetensi kemandirian seperti itu ya Bu? Iya, insya Allah seperti itu. Nah, lantas Bu, kira-kira siapa-siapa yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu?
Nah, jadi insya Allah rencananya yang akan saya libatkan tentunya pertama anak, karena anaklah yang nanti akan melakukan kegiatan kemandirian ini. Oh, Masya Allah ya. Ya. Kedua tentunya orang tua, karena dengan adanya bantuan orang tua tadi, maka ketercapaian saya bisa tercapai. Oke, bagus sekali ya, Masya Allah. Jadi setelah ini Bu Wulan, tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah proses coaching ini apa lagi? Rencananya karena kemandirian memakai sepatu sudah, maka saya akan melanjutkan ke kemandirian yaitu training toilet. Oh, good idea. Semoga berhasil ya, Bu Insya Wulan. Allah. Iya, tetap semangat ya Bu. Insya Allah. Dan saya ingin melihat dan mendengarkan cerita selanjutnya Ibu setelah tadi melakukan pertemuan dengan orang tua, kemudian menugaskan siswa untuk belajar kemandirian di rumah dan beberapa pembelajaran menariknya untuk meningkatkan kemandirian siswa Ibu. Semoga berhasil. Good luck ya. Terima kasih banyak loh. Iya. Saya tidak nyangka setelah coaching ini saya malah terbuka. Tadi itu sudah, apa ya, makanya saya langsung datang ke Bu Hartin. Iya, Makasih banyak ya Bu Hartin. ternyata Bu Wulan mampu menjawab permasalahan Ibu dari potensi yang Ibu miliki sendiri, Masya Allah ya. Iya, makasih banyak ya Bu. Iya, semoga berhasil ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu. Iya, Saya pamit dulu ya. Iya, oke, assalamualaikum. Ya. Oke Bu Hartin, tadi sebelum proses coaching kita sudah melakukan pra-observasi ya, di mana Ibu sudah mengatakan ingin fokus pada area yang ingin dikembangkan ya, pertanyaan berbobot ya, seperti itu ya Bu Hartin. Dan saya melihat Ibu sudah bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach ini bisa mengeluarkan apa yang jadi masalahnya, kemudian menemukan solusinya sendiri. Itu sangat luar biasa Bu Hartin. Dan kemudian kompetensi lain yang harus dikembangkan, saya melihat di sini butuh kehadiran penuhnya Bu Hartin ya, supaya si coachnya lebih semangat lagi, lebih tidak memendam apa masalahnya, supaya semuanya bisa keluar mengalir dengan mudahnya seperti itu, tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu ya. Iya. Saya sangat optimis Bu Hartin selalu bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman rekan sejawat ataupun orang lain yang ingin meng-coaching sama Bu Hartin. Iya, terima Selamat ya, Bu kasih Bu Hartin. atas motivasinya dan Iya. pencerahan yang Ibu lakukan. Insya Allah saya akan melakukan pembenahan dan mengembangkan apa yang seperti Ibu sarankan tadi. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu. Oke Bu Hartin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Wah, serius banget ini ya Bu Wulan. Ibu, Apa kabar? kabar baik Bu. Alhamdulillah. Hartin, bagaimana? Iya. Gimana Bu Wulan? Dengar-dengar katanya sebentar ada coaching ya? Insya Allah Bu. Rencananya saya mau coaching. Saya kebetulan ada teman saya yang namanya Bu Indah. Beliau ingin di coaching sebentar. Iya. Kayak dia katanya ada sedikit. Yang ingin dibicarakan ya? Betul. Bagaimana rubrik penilaian? Apakah sudah disiapkan? Rubrik penilaian, insya Allah rubrik penilaian saya sudah siapkan. Iya. Terus bahan-bahan yang ingin kira-kira pertanyaan yang ingin saya sampaikan, saya sudah mulai sedikit saya. Kompetensi apa yang ingin Ibu Wulan kembangkan nantinya? Sebenarnya kan kalau kompetensi ya, kalau kemarin kita mendapatkan ilmu itu Bu, coaching ini kita perlu tiga hal yang mau kita kembangkan, yaitu presence saya, bagaimana kehadiran saya, kemudian kedua saya juga nanti berharap saya bisa menjadi pendengar yang aktif, dan terakhir saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali ya. Kompetensi mana yang spesifik Ibu akan observasi? Kalau di sini sih saya kayaknya ingin berusaha untuk menjadi pendengar yang baik Bu. Good. Iya, Bu Wulan, apa indikator ketercapaian tujuan Ibu? Insya Allah Bu, kalau indikator ketercapaian saya ini, saya berharap tiga dari indikator tadi itu bisa saya mainkan, bisa saya perankan, bisa saya berikan saat coaching nanti. Bagus sekali. Semangat ya, Bu Wulan. Iya, Saya insya Allah. akan lihat sebentar Iya. proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Oke.
Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini Bu Indar wajahnya kok kelihatannya lesu sekali? Ya begini Bu, saya ada sedikit permasalahan ini di kelas. Tapi sebelumnya bisa tidak minta waktunya Ibu sedikit? Insya Allah bisa. Apa sih yang tidak, dengan senang hati mah? Iya, saya mau sharing ini Bu. Apa yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya punya anak murid yang bernama Zain ini. Sudah 2 minggu terakhir ini saya melihat dia malas datang ke sekolah. Oh, jadi Ibu Indar punya masalah anaknya yang namanya Zain malas, bagaimana tuh? Malas datang ke sekolah. Malas datang ke Iya. sekolah ya, masalahnya itu. Jadi kira-kira apa tujuan Ibu Indar di pertemuan ini nanti? Saya maunya anak ini bisa giat atau rajin datang ke sekolah lagi. Oh, iya, baik, Karena dari sebelum-sebelumnya awal-awal masuk sekolah dia anaknya paling semangat ke sekolah. Oh, gitu. Tapi melihat 2 pekan ini dia langsung malas begitu Bu. Jadi Jadi bingung. Jadi si Jen ini sebelumnya dia rajin, tapi 2 pekan ini dia Ibu lihat sudah mulai menurun. Iya Bu. Jadi malas ya ke sekolah gitu ya. Iya. Kira-kira apa kesempatan yang sudah Ibu Indar lakukan terhadap Jen ini? Ya, pada saat awal masuk sekolah sempat kami adakan rapat perdana dengan orang tua. Saya sudah menyampaikan kepada orang tua untuk selalu memotivasi anaknya agar rajin datang ke sekolah. Karena saya melihat pengalaman ya Bu, banyak anak-anak yang di tengah pertengahan pembelajaran dia sudah mulai langsung down, langsung malas ke sekolah. Seperti itu ya. Jadi saya sudah menyampaikan kepada orang tua untuk senantiasa memotivasi anaknya, karena kami di sekolah juga sangat mementingkan kehadiran. Karena dalam sekolah kami itu ada banyak target yang harus dicapai. Jadi ketika anaknya malas ke sekolah, target-target yang akan dicapai itu akan tidak bisa tercapai kalau kehadirannya kurang. Ya. Karena kehadirannya kurang, sehingga anak ini tidak tercapai ya keberhasilannya. Baik Bu Indar. Jadi dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu ada di angka berapakah Ibu untuk tujuan ketercapaiannya saat ini? Saya melihat untuk saat ini Bu, saya berada di angka 7. Oh, Masya Allah. Tinggal 3 lagi Bu, semangat jualnya. Kalau melihat dari angka 7 ini, apa kekuatan yang sudah Ibu lakukan? Ya, yang pertama itu karena saya melihat anaknya seperti itu, saya mengkomunikasikan dengan orang tuanya, itu yang utama ya. Saya mau orang tuanya di rumah itu ada memberikan semangat untuk anaknya untuk rajin ke sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk anaknya saya selalu memberikan motivasi di kelas supaya anaknya juga rajin ke sekolah, jangan malas, seperti itu Bu. Dan kemudian saya mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang beragam, yang menarik agar anaknya bisa senang di sekolah. Kemudian juga saya sudah terapkan metode dengan anak-anak yang lain agar temannya ini mau mengajak si Zain ini ikut bermain, gitu. Sehingga si Zain ini bisa semangat dan menyenangkan, perasaannya dia senang ketika berada di sekolah. Iya. Kalau melihat kekuatan Ibu seperti itu, kira-kira menurut Ibu peluang apa yang bisa Ibu lakukan terhadap Zain berikutnya? Iya, seperti itu tadi yang saya bilang Bu, saya inginkan di sekolah itu anak-anak senang ke sekolah. Si Zain itu dengan cara dia di sekolah ditemani dengan temannya, kemudian bergaul bersama, sehingga Zain merasa nyaman di kelas, mengadakan juga kolaborasi dengan guru-guru yang lain agar memberikan pembelajaran yang menarik sehingga si Zain bisa betah di sekolah. Masya Allah. Kalau saya lihat seperti ini Bu, kira-kira adakah hambatan atau gangguan untuk Ibu dalam melakukan peluang-peluang tadi? Ya, yang pertama hambatannya yang pertama itu kalau ibunya tidak ini Bu, tidak mau juga memberikan motivasi di rumah. Dia menerima begitu saja anaknya malas ke sekolah. Maksud saya ibunya kalau anaknya malas, ibunya itu harus memberikan motivasi, jangan membiarkan anaknya tetap berada pada kondisi seperti itu Bu. Kemudian yang kedua juga, kalau dalam
dalam proses pembelajaran guru-guru yang lain mungkin tidak bisa memberikan pembelajaran yang menarik. Baik Bu Indar, jadi menurut Bu Indar dengan hambatan dan gangguan tadi kira-kira solusinya apa ya? Iya Bu, yang pertama kan hambatannya itu dari orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak mau memotivasi anaknya, nanti mungkin saya adakan pertemuan dengan orang tuanya untuk membicarakan hal tersebut agar orang tuanya tidak mendukung anaknya untuk malas ke sekolah. Mau saya orang tuanya itu tetap menyemangati anaknya untuk terus datang ke sekolah seperti itu. Yang kedua, hambatan dari guru tadi, saya maunya guru-guru itu menyiapkan pembelajaran yang menarik di sekolah sehingga anak-anak akan selalu rindu di sekolah, mau untuk selalu hadir di sekolah. Dan yang ketiga, anak-anak tetap bergaul dengan temannya, bergaul yang baik, tidak ada yang saling membuli seperti itu supaya anak ini tidak merasa tertekan di sekolah. Itu sih Bu, solusi saya. Baik Bu Indar. Kalau saya lihat solusinya terkait orang tua, guru dan bisa anak ini bergaul, kira-kira rencana Ibu Indar apa? Oh iya Bu. Yang pertama saya berniat melaporkan kepada kepala sekolah terkait masalah anak ini karena sudah 2 pekan Bu dia seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua itu saya akan mengadakan komunikasi dengan rekan sejawat. Siapa tahu mereka teman-teman mempunyai solusi-solusi yang lain atau ide-ide yang cemerlang agar anak ini bisa lebih giat lagi ke sekolah. Kemudian yang ketiga saya akan mengkomunikasi dengan orang tua siswa ini. Seperti itu. Dari ketiga ini Bu, mau menghadap kepala sekolah, mencari solusi dari teman sejawat, bahkan mau berkomunikasi dengan orang tua, kira-kira adakah yang lebih prioritas di antara ketiganya ini? Oh iya Bu, mungkin Mana yang ingin diprioritaskan? kalau ke kepala sekolah mungkin belum deh Bu, karena masalah ini juga belum begitu berat. Kemudian kalau teman sejawat juga ya cukup memberikan ide saja. Kayaknya yang ketiga ini Bu yang saya ingin lebih prioritaskan untuk bertemu dengan orang tua Zain ini. Kalau begitu, ketika Ibu ingin berkomunikasi, apa strategi yang akan Ibu lakukan? Ya, yang pertama saya akan mengirimkan pesan melalui via WA. Di situ saya akan menyampaikan ingin bertemu dengan beliau untuk membicarakan masalah ini. Ya, jika masalah ini, jika rencana ini belum berhasil, mungkin saya akan berkunjung ke rumah Zain Bu. Iya. Bagaimana jangka waktunya kira-kira untuk melakukan hal ini? Sesegera mungkin Bu, karena saya merasa anak ini sudah 2 pekan Bu, jadi sehabis kucing ini saya maunya langsung berkunjung ke rumah Zain, mencari waktu juga yang tepat. Kalau ibunya punya waktu, kapan punya waktu, saya minta agar ibunya menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan saya karena saya merasa ini sangat penting Bu. Agar anak ini bisa lebih semangat lagi ke sekolah. Jadi Bu Indar terkait ini, apa ukuran keberhasilan ketika Ibu sudah melakukan hal solusi-solusi tadi? Iya. Kalau mungkin saya sudah bertemu, kemudian ibunya sudah memberikan motivasi dari rumah, kemudian mungkin besoknya anaknya langsung mau ke sekolah dan melihat anaknya ini kembali bersemangat lagi di sekolah. Mungkin saya akan melihat dari 3 hari dan menanyakan kepada ibunya bagaimana di rumah, apa dia masih malas-malas. Kalau 3 hari ini dia sudah bersemangat dari rumah, kemudian di sekolah juga bersemangat, mungkin itu ketercapaian tujuan yang saya sudah rencanakan. Saya lihat Ibu Indar ini ide-idenya sangat brilian ya, terima kasih Bu. Terkait dengan ini, kira-kira bagaimana Ibu komitmennya terhadap rencana aksi Ibu ini? Saya akan tetap komitmen Bu untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik buat anak-anak saya, khususnya dalam masalah ini. Saya akan tetap berkomunikasi dengan orang tua yang anak-anaknya malas ke sekolah, kemudian tetap menjalin kolaborasi dengan guru-guru agar selalu memberikan masukan-masukan ataupun saling sharing terkait masalah yang seperti ini, dan tetap memberikan semangat untuk anak-anak yang lain agar tetap rajin ke sekolah. Jangan sampai hari ini Zain yang rajin,
yang lainnya lagi yang malas seperti Iya. itu Bu. Jadi tetap harus diberikan motivasi setiap hari dari rumah dan di sekolah. Seperti itu Bu. Bu Indar, apa untuk hal ini membutuhkan bantuan? Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Ya. Yang pertama itu pasti orang tuanya dari rumah Bu, ya, memberikan motivasi. Kemudian yang kedua guru-guru di sekolah, Iya. selalu menyapa anak-anak, Iya, betul-betul. iya, selalu menyiapkan permainan yang menarik, Iya, betul. dan teman-temannya harus selalu menjadi teman-teman yang baik yang bisa mengajak temannya untuk bermain dengan baik, seperti itu Bu. Wah, saya jadi tidak sabar ini Bu Indar untuk melihat progres Bu Indar terkait dengan apa yang tadi sudah kita lakukan. Jika nanti ada kekurangan, semoga kita bisa temukan di pertemuan berikutnya ya Bu Indar. Idenya tadi sangat bagus sekali, segera ya dilakukan ya. Saya tunggu progresnya. Bagaimana progres selanjutnya Bu Indar setelah ini? Saya akan tetap mengajar dengan baik, memberikan pembelajaran yang menarik, kemudian mengajak teman-teman untuk berkolaborasi selalu, kemudian senantiasa memberikan motivasi untuk orang tua atau pertemuan juga rapat begitu. Dalam rapat itu selalu memberikan motivasi untuk orang tua agar mereka selalu memotivasi anaknya dari rumah. Masya Allah. Iya. Selamat ya Bu Indar. Saya tunggu aksinya. Semoga bisa berhasil ya. Sukses buat Bu Indar Wulan. Saya rasa Bu Indar Wulan sudah menemukan sendiri apa masalah tadi terkait anak yang malas ke sekolah. Langsung ya dilakukan ya. Saya sangat senang Bu dengan proses coaching ini, karena saya rasa Bu Wulan ini bisa diajak sharing. Sama. Jadi perasaan saya bisa lebih plong. Iya. Semoga bisa membantu ya Bu. Oke Bu. Iya. Makasih Bu ya atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Wulan tadi saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi ya. Dan tadi mengenai indikator ketercapaian tujuan benar-benar terpenuhi dengan sangat-sangat baik. Mengapa saya katakan demikian? Karena indikator ketercapaian tujuan dari permasalahan yang diungkapkan oleh coach ternyata dengan pertanyaan dan dari banyaknya dorongan dan identifikasi yang Ibu lakukan mampu membuat coach menyadari potensi yang dimilikinya, dan coach mampu mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk menemukan solusinya tersendiri. Alhamdulillah ya. Dan tadi alur percakapannya itu sudah betul-betul mengimplementasikan percakapan dengan alur Tirta, di mana di situ saya lihat tadi sudah ada poin mulai dari Ibu menanyakan tujuan dari percakapan, kemudian identifikasi di mana Ibu melakukan pemetaan, penggalian, mengeksplor lebih dalam permasalahan apa yang dihadapi coach. Kemudian di situ ada rencana aksi Ibu tanyakan dengan sangat baik, dan ada juga mengenai tanggung jawab. Dan itu alur Tirta terlaksana, terimplementasi dengan baik dalam proses coaching tadi seperti itu. Dan tadi sebelumnya kita kan sudah melewati pra-observasi kemarin ya, di mana Ibu fokus pada kompetensi yang ingin dikembangkan, yakni kompetensi mendengarkan aktif. Dan itu juga tadi saya lihat sudah betul-betul tercapai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Di mana indikatornya apa? Saya lihat dalam Ibu menanggapi coach, yakni Ibu memberikan respon positif. Respon itu terlihat dari mana? Dari anggukan tubuh Ibu. Ibu mengatakan, oh iya. Kemudian Ibu mengatakan, iya. Kemudian Ibu menganggukkan kepala. Kemudian eye contact-nya Ibu itu ke coach itu sangat-sangat mendalam, sehingga coach dengan lapang gitu menceritakan masalahnya, sehingga apa yang Ibu inginkan itu mendengarkan aktif tercapai menurut saya seperti itu. Dan yang terakhir, kalau boleh saya masukkan kompetensi yang Ibu perlu tingkatkan lagi adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, utamanya dalam melakukan identifikasi. Iya,
sehingga coach betul-betul bisa melakukan atau menceritakan kekuatan, potensi, peluang yang dimilikinya dalam proses identifikasi itu. Jadi berikan. Kemudian setelah coach menjawab, Ibu gali lagi dengan pertanyaan berbobot sehingga proses coaching lagi lebih maksimal. Tapi well down secara utuh sudah bagus sekali ya. Tetap semangat. Terima kasih, Bu. Oke, dan kita menunggu ke depannya lagi ya, progresnya lebih baik lagi. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar berkata. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bulan. Baik Bu Indah Rulan. Saya dengar-dengar hari ini mau ada kegiatan coaching ya? Ya, betul sekali Bu Bulan. Sebentar saya rencana mau coaching teman saya. Oh Masya Allah. Bagaimana? Apakah sudah mempersiapkan rubrik penilaiannya? Ya, alhamdulillah saya sudah mulai mempersiapkan semenjak semalam tadi. Masya Allah, keren Iya. sekali. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti saat coaching? Seperti yang kita ketahui, kompetensi ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Masya Allah, berarti sudah mulai ini ya, mengetahui ya apa saya kompetensinya. Alhamdulillah. Nah, terus Bu Indah Rulan, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik mau diobservasi saat coaching nanti? Saya ingin menghadirkan penuh diri saya untuk coach saya. Masya Allah, baik. Kira-kira apa indikator ketercapaian yang nanti Bu Indah Rulan ingin capai? Oke, apabila ketiga kompetensi tersebut bisa saya lakukan dengan baik, saya rasa sudah bisa tercapai tujuan yang ingin saya lakukan. Baik. Semoga sukses ya Bu Oke, Indah Rulan. terima kasih, Ya, Bu. selamat. Ayo. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ya, gimana kabarnya hari ini, Mbak? Kurang baik kabar saya Bu Indah. Saya lihat wajahnya agak sedikit murung. Iya, bagaimana tidak murung. Saya pusing dengan kelas saya Bu Indah. Kira-kira apa masalah yang terjadi buat Intinya ya, akhir-akhir ini mungkin apa pengaruh COVID juga kemarin ya, karena kebanyakan anak-anak belajar daring, sehingga 3 bulan terakhir ini saya lihat motivasi belajar anak-anak saya itu sangat kurang. Oh, begitu Ya. Terus apa tujuan dari pertemuan ini buat Jadi saya mengharapkan agar ada solusi lah kira-kira begitu, bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak didik saya Bu. apa kesempatan yang telah Ibu Harti lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Oh iya, sejauh ini sejak pembelajaran memasuki awal tahun ajaran baru, saya sudah banyak menerapkan metode yang membuat anak-anak itu bisa lebih bersemangat dan meningkatkan motivasi belajar. Seperti saya sudah membuat metode belajar yang bervariasi, mulai dari cooperative teaching learning, kemudian menggunakan pendekatan saintifik, kemudian bagaimana saya membuat diskusi kelompok dengan anak murid, dan banyak lagi. Tetapi sejauh ini anak-anak juga masih kurang fokus, kurang konsentrasi, dan biasa ketika saya mengajukan pertanyaan lebih banyak yang diam daripada menjawab, sehingga saya menganggap bahwa motivasi belajar anak-anak murid saya itu Bu sangat-sangat rendah. Padahal sudah melakukan metode-metode ya Bu. Iya. Kemudian kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira skala berapa yang Ibu Harti telah capai? Oh iya, sejauh ini saya merasa skala pencapaian saya untuk mencapai tujuan tersebut berada dalam skala 8 Bu. Oh, sedikit lagi Bu baru sampai tujuannya. Iya, jika semua motivasi belajar anak-anak sudah meningkat, saya merasa bahwa saya sudah bisa mencapai pada angka skala 10. Wah, tetap semangat Bu ya. Iya. Terus kekuatan apa yang Bu Harti sudah lakukan untuk memotivasi belajar anak? Kekuatan yang saya lakukan tadi Bu, selain melaksanakan metode-metode yang bervariatif, saya juga mengajak anak didik saya menerapkan seperti praktek pembelajaran KSP ya. Jadi dengan metode stop itu biasa di pertengahan pembelajaran, kalau saya lihat anak-anak sudah mulai jenuh, saya menerapkan
menerapkan metode KSE dengan teknik STOP. Oh, iya. Kemudian saya juga kayaknya akan melakukan pembelajaran diferensiasi agar bagaimana saya bisa melihat lagi kecenderungan anak di mana dan akan memetakan bakat minat anak-anak didik saya. Seperti itu, Bu Indah. Kemudian peluang apa yang Ibu sudah lakukan untuk memotivasi belajar anak tersebut? Sejauh ini peluangnya tadi saya sudah mulai melakukan revisi dalam perangkat pembelajaran saya, seperti saya sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian melakukan teknik KSE, teknik STOP dalam pembelajaran KSE, kemudian di awal pembelajaran juga saya melakukan apresiasi dan kadang juga saya melakukan ice breaking. Tapi sepertinya ada satu yang terlupa. Apa kira-kira itu artinya? Wah, kayaknya kalau saya akan membuat lagi keyakinan kelas. Oh, berarti itu yang perlu terapkan dalam pembelajaran tersebut. Iya ya, aku nggak terpikir ya. Jadi saya akan membuat keyakinan kelas biar nanti anak-anak sebelum belajar itu lebih termotivasi lagi dan lebih semangat lagi. Aduh, iya kayaknya saya dapat jutaan deh. Kemudian Bu Hartin, hambatan atau gangguan yang sudah terjadi pada saat proses pembelajaran. Oh iya, hambatannya biasa dari suasana kelas juga ya. Kadang karena kelas saya itu berdekatan dengan pasar sehingga agak bising seperti itu dan berdekatan dengan jalan sehingga ketika saya lagi menjelaskan kadang terkendala dengan suara-suara bising dari luar. Kemudian yang kedua juga masih rendahnya juga kerjasama dari orang tua. Jadi begini Bu, ketika saya memberikan tugas yang dimana orang tua butuh pendampingan orang tua, kadang orang tua di rumahnya itu orang tua anak-anak masing-masing di rumah mereka kurang menyiapkan waktu untuk membantu anak-anaknya dalam mengerjakan tugas tersebut. Contoh misalnya kalau kita melakukan kegiatan membuat karya mosaik, itu kan biasa alokasi waktu di kelas tidak cukup sehingga kadang saya bilang selesaikan di rumah ya nak, nanti minta bantuan juga orang tuanya di rumah. Tapi pada saat hari yang ditentukan untuk mengumpulkan tugas, masih banyak juga anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas seperti itu. Jadi masih rendahnya juga rendahnya orang tua itu mau membantu anaknya seperti itu. Untuk itu Bu Hartin, apa kira-kira solusi agar hambatan ini bisa berkurang ataupun malah sudah tidak ada lagi? Oh iya betul sekali. Jadi tadi mungkin saya akan pertama membuat keyakinan kelas, kemudian kembali berkoordinasi dengan orang-orang tua anak murid saya, orang tua siswa, baik itu menggunakan media komunikasi WhatsApp ataupun mungkin kalau misalnya anak tersebut sudah sangat rendah sekali dan malas mengerjakan PR ya sebagai salah satu indikator bahwa rendahnya motivasi belajar itu, saya akan melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut dan berbicara dengan orang tuanya dari hati ke hati. Itu salah satu solusi yang bagus. Iya. Kita lanjut ke rencana Bu Hartin. Kira-kira apa rencana Ibu Hartin untuk memotivasi dan meningkatkan belajar anak? Oh iya, rencana aksinya berarti yang tadi mulai besok saya akan mengumpulkan siswa saya di kelas, kemudian tadi membuat keyakinan kelas, kemudian saya akan menggunakan metode yang terbaru lagi, mungkin metode diskusi, dan kalau perlu saya akan mengajak anak-anak murid saya untuk belajar di outdoor kelas. Ya, jadi pastinya kan lebih menarik lagi ya. Begitu mungkin mereka jenuh bosan di dalam kelas terus. Seperti itu. Oh, bagus sekali ya rencananya Ibu. Kemudian adakah prioritas yang Bu Hartin akan lakukan? Ya, yang prioritas tadi pertama membuat keyakinan kelas, dan yang selanjutnya adalah kembali melihat kembali dan merefleksi pembelajaran yang saya lakukan sehingga saya akan melakukan evaluasi dan perubahan. Apa strategi yang akan Ibu Hartin lakukan untuk melakukan rencana ini? Strateginya tentunya saya akan melibatkan, saya akan bekerja sama dengan teman-teman sejawat juga, mengumpulkan mereka dan meminta kita sharing pengalaman bagaimana sih meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua agar bagaimana kita menanamkan pemahaman mindset yang sama bahwa mendidik itu bukan hanya tugas guru, tetapi bagaimana adanya kolaborasi antara guru dan orang tua tentunya. Kolaborasi ya. Ya. Kemudian bagaimana jangka waktunya Bu Hartin?
lebih cepat lebih baik. Jadi saya akan melakukan ini karena 3 bulan lagi kita akan semester. Jadi 3 bulan ini saya akan evaluasi dimulai insya Allah dari hari Senin sampai 3 bulan ke depan. Tetapi 1 bulan ini saya akan melakukan lagi evaluasi apakah teknik dengan merubah metode pembelajaran kemudian dan membuat keyakinan kelas itu berhasil atau bagaimana. Kalau misalnya hasil progresnya bagus, maka saya akan mempertahankan metode belajar tersebut. Oh, iya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana yang dibuat ini? Oh iya, kalau ukuran keberhasilan ketika anak-anak saya itu sangat bersemangat, fokus, konsentrasi dalam belajar dan motivasi belajar anak meningkat, itu merupakan indikator keberhasilan dari apa yang saya sudah lakukan. Kemudian Bu Hartin, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan-gangguan yang mungkin akan terjadi? Caranya saya akan mengantisipasi itu tentunya saya tadi selain melakukan revisi di RPP itu sendiri, saya akan koordinasi dengan teman sejawat dan saya juga akan meminta dukungan dari kepala sekolah untuk meminimalisir gangguan-gangguan yang kita tidak inginkan. Kita lanjut ke komitmen Bu Hartin. Kira-kira komitmen terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan apa itu Bu Hartin? Oh iya, komitmen tentunya setelah pembicaraan coaching ini saya berkomitmen saya akan menerapkan apa yang tadi telah kita bicarakan dalam percakapan ini. Seperti tadi mulai hari Senin saya akan mengumpulkan siswa-siswa saya untuk kita sama-sama membangun keyakinan kelas. Kemudian saya akan mengajak anak-anak murid saya untuk belajar di outdoor kelas. Kemudian saya akan melaksanakan metode pembelajaran yang menarik, curriculum, kemudian dengan metode saintifik dan melakukan diskusi-diskusi kelompok dan kolaborasi di dalamnya. Sangat bagus komitmen yang Ibu Hartin akan laksanakan ya. Kemudian Bu Hartin, siapa yang bisa membantu Ibu dalam komitmen tersebut? Iya, tentunya yang pertama itu adalah siswa ya, karena siswa yang akan dilibatkan di dalam tercapaian tujuan. Yang kemudian kedua itu saya akan kolaborasi dengan teman sejawat, terutama guru senior. Kemudian yang ketiga saya akan koordinasi dengan para sekolah selaku decision maker atau pemegang keputusan untuk di sekolah saya. Iya. Sangat bagus rencana Ibu. Kemudian tindak lanjut setelah coaching? Tindak lanjut. Jadi nanti Bu 1 bulan ini saya akan melihat dulu progresnya, apakah dengan keyakinan kelas, perubahan metode-metode pembelajaran tadi, seperti menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian menerapkan pembelajaran KSE, dan banyak metode tadi yang telah saya sebutkan berhasil atau tidak. Jadi 1 bulan ini saya akan lihat progresnya. Kalau berhasil saya akan tetap mempertahankan itu dan sambil melihat lagi apa dan mengevaluasi apa yang kekurangan dan terus diperbaiki sehingga lebih baik kita memperbaiki dari kesalahan-kesalahan itu. Oh iya. Sebenarnya sudah sangat bagus Bu Hartin dengan rencana-rencana Bu Hartin yang akan lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak ini. Iya, Saya sangat salut dengan Bu Hartin. Iya ya, tadinya tidak terpikir, tapi kok setelah saya coaching dengan Bu Ginder itu kayaknya saya dapat tanda kutip dapat ilham gitu. Jadi saya langsung terbuka pikiran saya, apa potensi diri saya, ternyata ada semua dalam diri saya dan saya bisa memaksimalkan potensi itu dengan yang tadi saya sebutkan. Dan tentunya saya juga harus banyak belajar dari teman dan membaca banyak buku referensi agar bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak. Betul sekali Bu Hartin. Saya doakan semoga Bu Hartin bisa secepatnya melakukan rencana dan selalu semangat untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Iya, terima kasih ya Bu Inar atas dukungannya. Kalau begitu saya pamit. Pokoknya hari ini saya plong, saya lega dan stres saya dan masalah saya alhamdulillah sudah hilang. Terima kasih atas dukungannya. Semangat ya Bu Hartin. Oke, bye-bye. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Bu Wulan, kira-kira dari proses coaching yang telah saya lakukan, apa yang menjadi pengamatan dari Ibu? Alhamdulillah nih, saya mau mengucapkan selamat buat Ibu Darula. Saya lihat dari hasil coaching tadi bahwa Ibu sudah melakukan indikator ketercapaian. Nah, di mana Ibu sudah melakukan alur tirta, yaitu tujuan, menanyakan tujuan. Kemudian Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya. Ibu tanyakan juga apa rencana aksinya.
lalu terakhir tanggung jawabnya. Oh, iya. Nah, di sini dari hasil observasi dan pengamatan saya, Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi yang saat pra observasi kemarin Bu Linda sampaikan, yaitu present atau kehadiran penuh. Saya lihat pada saat coaching tadi, Ibu banyak memberikan anggukan, matanya fokus kepada coaching, ya, kemudian memberikan kehadiran penuhnya. Nah, sama-sama. Jadi begini Bu Darulan, kalau saya lihat-lihat dari hasilnya tadi, mungkin ada kompetensi yang perlu Bu Indar tingkatkan setelah ini, karena untuk present udah cukup bagus. Kan kita ada 3 ya. Nah, coba nanti saat coaching di coach yang lain, coba untuk kembangkan terkait pertanyaan berbobot. Oh, siap Bu. Ya, siap ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses menjadi coaching. Makasih Bu atas motivasinya.